Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi sementara, sampai hari itu datang seperti petir di siang bolong. Bangun tidur, saya menemukan seorang pria asing telanjang di samping saya, matanya seperti mata kucing kesayangan saya yang hilang semalam. "Aku adalah kucingmu, Adi," katanya dengan suara lembut tapi tegas, membuat jantung saya berdegup kencang antara takut dan penasaran yang tak tertahankan. Itu pagi di Jakarta, di apartemen kecil saya di kawasan Kemang yang selalu ramai dengan suara klakson dan aroma kopi dari warung tetangga. Nama saya Adi, seorang desainer grafis berusia 28 tahun yang hidup sendirian sejak orang tua saya pindah ke Bandung. Kucing saya, yang saya namai Rama karena matanya yang hijau seperti hutan di Bali, adalah satu-satunya teman saya. Saya menemukannya 2 tahun lalu, terluka di pinggir jalan saat hujan deras. Sejak itu, Rama menjadi bagian dari rutinitas saya, memberi makan, mengelus bulu halusnya, dan berbicara dengannya seperti kepada manusia. "Kau satu-satunya yang mengerti aku, Rama," sering saya bisikan saat malam-malam kesepian menyerang. Tapi sekarang, pria itu, yang mengaku sebagai Rama, duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya atletis dengan kulit sawo matang khas orang Indonesia, rambut hitam acak-acakan, dan senyum yang membuat saya gelagapan. "Ini pasti mimpi buruk," gumam saya dalam hati, tapi tangannya menyentuh lengan saya, hangat dan nyata. "Adi, dengarkan aku. Aku terkutuk oleh seorang dukun di desa asalku di Jawa. Setiap malam purnama, aku berubah jadi manusia, tapi hanya untuk orang yang benar-benar mencintaiku bisa melihat bentuk asliku." Kata-katanya mengalir seperti sungai Ciliwung, penuh misteri yang membuat pikiran saya berputar. Saya mundur, jantung berdegup kencang. "Ini gila. Kau siapa sebenarnya? Keluar dari sini sebelum aku panggil polisi." Tapi matanya, mata hijau itu, sama persis dengan Rama. Saya ingat bagaimana Rama selalu meringkuk di pangkuan saya saat saya stres karena deadline kerja, seolah memahami kesedihan saya. Apakah ini mungkin? Di Indonesia, cerita tentang makhluk gaib seperti kuntilanak atau were kucing bukan hal baru, tapi ini terlalu dekat, terlalu pribadi. "Buktikan," tantang saya, suara gemetar. Dia tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan. Saat jari-jarinya menyentuh saya, ada kilatan hangat yang menyebar ke dada saya. "Ingat malam kemarin? Kau bilang kau kesepian, bahwa kau tak pernah merasakan cinta sejati karena takut ditinggalkan seperti mantanmu." Saya terpaku. Itu rahasia yang hanya saya ceritakan pada Rama, pada kucing itu. Bagaimana dia tahu? Pikiran saya berperang, satu sisi ingin percaya, sisi lain menolak. Ini pasti tipuan, batin saya, tapi hati saya sudah mulai goyah. Kami berbicara sepanjang pagi. Namanya sebenarnya Rama, seorang pemuda dari desa kecil di lereng Gunung Merapi. Dia dikutuk karena menolak perjodohan oleh keluarganya, dan dukun desa mengubahnya jadi kucing untuk belajar rendah hati. Hanya cinta murni yang bisa mematahkan kutukan itu. "Kau menyelamatkanku, Adi. Kau mencintaiku tanpa syarat, meski aku hanya kucing." Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalam saya, sesuatu yang lama terkubur sejak saya sadar orientasi saya berbeda. Di masyarakat Indonesia yang masih konservatif, mencintai sesama pria adalah perjuangan diam-diam, penuh rasa takut ditolak keluarga dan teman. Saya merasa campur aduk. Senang karena Rama bukan lagi hewan peliharaan, tapi takut karena ini berarti menghadapi perasaan saya sendiri. "Apa artinya ini bagi kita?" tanya saya dalam hati, sementara dia memandang saya dengan mata penuh harap. Hari itu, saya memutuskan untuk membantunya. Kami pergi ke pasar tradisional di sekitar apartemen, membeli baju sederhana untuknya. Saat berjalan, tangannya sesekali menyenggol saya, dan setiap sentuhan itu seperti api kecil yang menyala di dada. "Ini gila," pikir saya lagi, tapi senyumnya membuat saya lupa segalanya. Malam itu, kami duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip.
Adi, terima kasih telah menjagaku selama ini, katanya lembut. Saya menoleh, dan untuk pertama kali, saya melihatnya bukan sebagai kucing, tapi sebagai pria yang membuat hati saya bergetar. Aku. Aku tak tahu harus bilang apa, jawab saya, suara parau. Di dalam, konflik mulai muncul, apakah ini cinta, atau hanya ilusi dari kesepian. Saya ingat masa kecil di Surabaya, ketika saya pertama kali menyadari ketertarikan pada teman laki-laki, dan bagaimana ayah saya pernah bilang, jadi pria sejati, jangan lemah. Kata-kata itu masih menghantui, membuat saya ragu. Keesokan harinya, Rama mulai beradaptasi dengan bentuk manusianya. Saya ajari dia menggunakan ponsel, memasak nasi goreng sederhana, dan bahkan bercanda tentang kebiasaannya menggaruk furnitur saat jadi kucing. Tawa kami mengisi apartemen yang dulu sepi. Tapi di balik itu, saya merasakan gejolak. Setiap kali dia dekat, napas saya tersengal. Ini salah, batin saya, tapi hati berkata lain. Kami berbagi cerita, dia tentang desanya yang hijau, saya tentang mimpi menjadi seniman tapi terjebak di pekerjaan kantor. Kau punya hati yang besar, Adi, katanya suatu malam, tangannya memegang tangan saya. Sentuhan itu membuat dunia berhenti. Namun, keraguan mulai menyelimuti. Bagaimana jika kutukan tak hilang? Bagaimana jika orang tahu tentang kami? Di Indonesia, meski ada kemajuan, diskriminasi terhadap LGBT masih nyata. Saya bayangkan reaksi teman-teman, keluarga. Aku tak bisa, pikir saya, tapi mata Rama penuh cinta membuat saya diam. Hari-hari berlalu, dan perasaan kami semakin dalam. Suatu sore, di taman dekat apartemen, kami duduk di bawah pohon rindang. Adi, aku mencintaimu, katanya tiba-tiba. Jantung saya berhenti. Aku juga, balas saya, tapi di dalam, badai mulai berkecamuk. Apakah ini nyata, atau hanya karena dia butuh saya untuk mematahkan kutukan? Perasaan itu semakin kuat, seperti ombak di pantai Kuta yang tak henti menerjang. Setiap pagi bangun melihat Rama tersenyum di samping saya, membuat saya lupa segala keraguan. Kami mulai menjalani hari seperti pasangan biasa, sarapan bersama, jalan-jalan di mal, bahkan nonton film di bioskop. Tapi di balik senyum itu, hati saya bergolak. Apakah aku benar-benar mencintainya, atau ini hanya belas kasih? Tanya saya pada diri sendiri setiap malam, saat dia tidur nyenyak. Rama, dengan kepolosannya, membuat segalanya terasa indah. Dia belajar cepat, dari cara menggunakan angkot sampai memasak rendang ala ibunya. Adi, ini seperti mimpi, katanya suatu hari, matanya berbinar. Saya tersenyum, tapi dalam hati, saya ingat masa lalu. Mantan saya, seorang pria bernama Budi, yang meninggalkan saya karena tekanan keluarga. Kita tak bisa bersama, katanya dulu, meninggalkan luka yang dalam. Kini, dengan Rama, luka itu mulai sembuh, tapi ketakutan kembali muncul. Bagaimana jika dia pergi juga? Suatu akhir pekan, kami pergi ke Bogor, ke kebun raya. Di sana, di antara pepohonan tinggi, Rama memegang tangan saya erat. Adi, kutukan ini hampir hilang berkatmu. Tapi aku tak ingin ini berakhir. Kata-katanya membuat air mata saya hampir jatuh. Kami berpelukan di bawah hujan gerimis, dan untuk pertama kali, saya merasakan kedamaian. Tapi malam itu, di hotel kecil, mimpi buruk datang. Saya bermimpi Rama berubah kembali jadi kucing dan pergi selamanya. Bangun keringatan, saya peluk dia erat. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Kembali ke Jakarta, rutinitas berlanjut, tapi konflik internal semakin dalam. Teman kantor saya, seorang wanita bernama Sari, mulai curiga. Adi, kau tampak bahagia akhir-akhir ini. Ada pacar baru, tanyanya. Saya gelagapan, hanya teman. Tapi hati saya berteriak, dia lebih dari itu. Rama, yang mulai bekerja paruh waktu di KAI dekat apartemen, juga menghadapi tantangan. Orang-orang memandangku aneh, Adi. Aku merindukan kebebasan sebagai kucing.
Kata-katanya menyakitkan, membuat saya bertanya, apakah dia bahagia dengan bentuk ini? Suatu hari, kami bertengkar pertama kali. Saya pulang lelah dari kerja, melihat Rama berbicara dengan seorang pria di KAI. Cemburu membara. Siapa dia? Tanya saya tajam. Hanya pelanggan, jawabnya tenang. Tapi di dalam, saya marah. Kau tak mengerti betapa sulitnya ini bagiku. Mencintai pria di negeri ini berarti risiko, teriak saya. Rama memandang saya sedih. Adi, aku mencintaimu karena hatimu, bukan karena kutukan. Kami berdamai dengan pelukan, tapi benih keraguan tertanam lebih dalam. Perasaan cinta semakin kuat, tapi begitu juga ketakutan. Saya mulai mencari informasi tentang kutukan di internet, membaca cerita rakyat Jawa tentang were kucing. Mungkin ada cara mematahkan sepenuhnya, pikir saya. Rama setuju dan kami rencanakan pergi ke desanya di Merapi. Tapi di balik rencana itu, hati saya bergumul, apakah setelah kutukan hilang dia masih mencintaiku? Malam-malam, saya duduk sendirian di balkon, merokok sambil memandang bintang. Tuhan, mengapa cinta ini begitu rumit, doa saya diam-diam. Di tengah itu, momen romantis muncul. Suatu malam, Rama memasak makanan kesukaan saya, sate ayam dengan sambal pedas. Ini untukmu, cintaku, katanya. Kami makan sambil bercerita masa kecil. Saya cerita tentang bagaimana saya dibully di sekolah karena berbeda, dia cerita tentang desanya yang penuh mitos. Kita sama adik. Sama-sama mencari tempat aman. Kata-katanya menyentuh, membuat saya mencium pipinya pelan. Tapi di dalam, konflik semakin sengit, cinta ini nyata, tapi masyarakat tak akan terima. Keraguan mencapai puncak saat saya bertemu keluarga. Adik saya datang berkunjung dan saya sembunyikan Rama sebagai teman sekamar. Adi, kau tampak aneh, katanya. Hati saya hancur, berpura-pura. Setelah dia pergi, Rama memeluk saya. Kita akan hadapi bersama. Tapi saya ragu apakah saya cukup kuat. Perjalanan ke Merapi semakin dekat dan dengan itu ujian sejati cinta kami. Badai emosi semakin mengamuk di dada saya, seperti angin monsun yang menerjang pesisir Jakarta. Perjalanan ke desa Rama di lereng Merapi adalah titik balik, tapi hati saya penuh gejolak. Apakah ini akhir dari segalanya? Tanya saya pada diri sendiri saat kereta membawa kami melewati sawah hijau. Rama tidur di bahu saya, wajahnya damai, tapi saya tak bisa tenang. Bayangan pengkhianatan masa lalu dengan Budi kembali menghantui, bagaimana dia meninggalkan saya demi normalitas. Tiba di desa, udara pegunungan segar, tapi sambutan keluarga Rama dingin. Ibunya, seorang wanita tua dengan kain kebaya, memandang saya curiga. Siapa kau? Mengapa bawa anakku kembali? Tanyanya tajam. Rama jelaskan, tapi saya rasakan ketegangan. Di rumah sederhana mereka, saya tidur sendirian di kamar tamu, sementara Rama bicara dengan keluarganya. Malam itu, saya dengar bisik-bisik, dia pria, Rama. Ini dosa. Hati saya hancur. Mengapa Tuhan beri cinta ini jika hanya untuk disiksa, gumam saya, air mata mengalir. Keesokan kami temui dukun desa, seorang lelaki tua dengan sorban. Kutukan ini hanya hilang jika cinta murni, tanpa pamrih, katanya. Rama memandang saya penuh harap, tapi di dalam saya ragu. Apakah cinta saya murni atau ada rasa memiliki? Saat ritual dimulai, dengan asap dupa dan mantra Jawa kuno, saya rasakan energi aneh. Rama berubah sebentar jadi kucing, lalu kembali. Ini bekerja, seru dia. Tapi dukun bilang ada ujian terakhir, pengorbanan. Ujian itu datang cepat. Keluarga Rama paksa dia nikah dengan gadis desa untuk dikembalikan kehormatan. Ini tradisi, Rama. Kau harus patuh, kata ayahnya. Rama menolak, aku mencintai Adi. Kata-kata itu seperti pisau membuat keluarga marah. Saya diseret keluar, dipukul oleh saudara Rama.
Pergi kau penyimpang, teriak mereka. Hati saya remuk, ini pengkhianatan dari orang yang seharusnya mendukung. Rama berjuang, tapi saya lari, air mata membasahi wajah. Mengapa ini terjadi, jerit batin saya. Saya bersembunyi di hutan dekat gunung, dingin menusuk tulang. Rama, apakah kau akan pilih mereka atau aku, tanya saya pada angin. Malam itu, Rama temukan saya, tubuhnya memar. Aku pilih kau, adik. Kita kabur. Kami peluk erat, tapi di dalam, luka semakin dalam. Kembali ke Jakarta, hubungan kami tegang. Rama diam lebih sering, saya pun begitu. Apakah ini layak, pikir saya setiap hari. Konflik memuncak saat teman lama saya, Andi, datang. Andi yang tahu rahasia saya, sarankan lepaskan dia, Adi. Ini berbahaya. Tapi Rama dengar, dan kami bertengkar hebat. Kau ragu padaku, tanya dia marah. Aku takut kehilanganmu, balas saya. Air mata mengalir, kami berdamai, tapi benih pengkhianatan tertanam. Saya mulai hubungi Budi lagi hanya untuk curhat, tapi itu kesalahan. Suatu malam, Rama temukan pesan saya ke Budi. Kau masih mencintainya, tanya dia, suara pecah. Bukan begitu, jelas saya, tapi dia pergi, meninggalkan catatan, mungkin kutukan ini takdir. Hati saya hancur total. Aku bodoh, jerit saya, menangis sendirian. Pencarian dimulai, saya hubungi teman-temannya, tapi Rama hilang. Di dalam, rasa bersalah menyiksa, apakah ini pengkhianatan saya? Hari-hari berlalu dalam kegelapan. Saya tak makan, tak tidur, hanya ingat senyum Rama. Kembalilah, doa saya. Konflik internal mencapai puncak, saya harus hadapi diri sendiri, hadapi masyarakat. Ini bukan hanya tentang kutukan, tapi tentang keberanian mencinta. Rasa sakit itu seperti merapi yang meletus, membakar segala yang tersisa di hati saya. Tanpa Rama, apartemen terasa seperti penjara. Setiap sudut mengingatkan tempat tidur di mana dia pertama muncul, dapur di mana kami masak bersama. Mengapa aku biarkan ini terjadi, siksa batin saya berulang-ulang. Pesan ke Budi hanyalah pelarian, tapi kini jadi pengkhianatan terbesar. Saya cari Rama di mana-mana, kayak tempat kerjanya, taman aurit kami, bahkan stasiun kereta. Makan aku, gumam saya pada angin. Tapi tak ada jejak. Malam-malam, mimpi buruk datang, Rama berubah jadi kucing dan hilang di jalanan Jakarta yang kejam. Bangun basah keringat, saya menangis. Ini hukuman atas keraguan saya, pikir saya. Akhirnya, petunjuk datang dari Sari, teman kantor. Aku lihat pria mirip Rama di pasar malam Tanah Abang. Saya buru ke sana, hati berdegup. Di tengah keramaian, saya lihat dia, Rama, menjual barang kecil, wajahnya kurus. Rama, panggil saya. Dia menoleh, mata hijau itu penuh luka. Adi, pergi saja. Tapi saya tak mundur. Aku salah. Pesan itu bukan apa-apa. Aku mencintaimu. Kami bicara di warung kecil, hujan deras di luar. Kau hubungi mantanmu saat aku butuhmu, katanya pahit. Air mata saya jatuh. Aku takut, Rama. Takut masyarakat, takut kehilangan. Tapi tanpamu aku hancur. Dia diam, tapi tangannya menyentuh saya. Aku juga takut. Keluargaku tolak aku karena kita. Pengakuan itu membuat kami peluk, tapi pengkhianatan masih menghantui. Kembali bersama, tapi hubungan retak. Rama sering murung, saya pun gelisah. Suatu hari, surat dari keluarganya datang, kembalilah, atau kami anggap kau mati. Rama robek surat itu, tapi matanya basah. Mereka pengkhianat, katanya. Tapi di dalam, saya tahu ini ujian. Saya usul kembali ke desa, hadapi mereka. Bersama, kata saya. Perjalanan kedua ke Merapi lebih berat. Hati saya penuh badai, apakah mereka akan terima kami? Tiba di desa, konfrontasi meledak. Ayah Rama pukul dia, kau bawa aib.
Saya lindungi Rama, dia anakmu. Cinta bukan dosa. Tapi mereka usir kami. Di hutan, Rama menangis. Mengapa mereka begitu, tanya dia. Karena takut perubahan, jawab saya, tapi hati saya juga sakit. Malam itu, dukun datang diam-diam, kutukan hampir hilang, tapi butuh pengorbanan, salah satu kalian harus lepaskan yang lain. Kata-katanya seperti bom. Rama bilang, aku lepaskan kau, Adi. Kembalilah ke hidup normal. Hati saya hancur. Tidak. Aku yang lepaskan. Pertengkaran sengit, penuh air mata. Ini pengkhianatan terakhir, memilih untuk pergi demi yang lain. Akhirnya, Rama setuju saya yang dilepaskan. Ritual dilakukan dan Rama tetap manusia. Tapi dia pergi, katanya untuk cari diri sendiri. Saya kembali ke Jakarta sendirian, hati remuk. Ini akhir, tanya saya pada cermin. Rasa sakit semakin dalam, tapi ada harap kecil, mungkin dia kembali. Penderitaan itu seperti samudra yang tak berujung, menenggelamkan saya dalam gelombang kesedihan. Tanpa Rama, hari-hari berlalu seperti mimpi buruk abadi. Saya berhenti kerja, hanya duduk di apartemen, memandang oto kami. Mengapa aku lepaskan dia, siksa batin saya tak henti. Pengorbanan itu seharusnya mematahkan kutukan, tapi justru mematahkan hati saya. Teman-teman coba hibur, tapi tak ada yang paham. Sari bilang cari yang baru. Tapi bagaimana? Rama adalah segalanya. Malam-malam saya ingat pelukannya, senyumnya, dan air mata mengalir. Tuhan beri aku kekuatan, doa saya. Di tengah kegelapan saya mulai tulis diari, cerita kami untuk abadikan cinta itu. Suatu hari pesan datang dari Rama. Aku di Bali, cari kedamaian. Hati saya berdegup. Datanglah, balas saya. Tapi tak ada jawab. Saya putuskan pergi ke Bali, cari dia. Di pantai Sanur, angin laut menyapa, tapi hati saya penuh badai. Bertanya kemana-mana, akhirnya temukan dia di sebuah ila kecil, bekerja sebagai pemandu wisata. Rama, panggil saya. Dia terkejut, Adi, mengapa kau datang? Air mata kami jatuh. Karena aku tak bisa tanpamu. Pengorbanan itu salah. Kami bicara berjam-jam di bawah matahari terbenam. Aku pergi karena takut menyakitimu lagi, katanya. Keluargaku ancam, masyarakat tolak. Tapi saya pegang tangannya, kita hadapi bersama. Cinta kita lebih kuat. Konfrontasi terakhir, kami hubungi keluarganya ya Ideo. Makan kami, kata Rama. Ibunya menangis, aku takut kehilanganmu. Perlahan mereka mulai terima, meski sulit. Ini kemenangan kecil, tapi berarti. Kembali ke Jakarta, kami bangun hidup baru, Rama buka usaha kecil, saya kembali desain. Tapi luka masih ada, kami saling dukung. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. Terima kasih telah kembali, bisik saya suatu malam. Aku tak pernah pergi sebenarnya, jawabnya. Di dalam, emosi membuncah, dari pengkhianatan ke pengampunan, dari sakit ke penyembuhan. Gelombang emosi mencapai puncak seperti tsunami yang menghantam, tapi kali ini membawa harapan bukan kehancuran. Dengan Rama kembali, hidup kami seperti mimpi yang pulih. Kami pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta, dekat pantai, untuk hindari keramaian. Setiap pagi bangun dalam pelukannya, saya rasakan kedamaian yang lama hilang. Ini nyata, bisik hati saya, air mata bahagia mengalir. Tapi perjuangan tak berakhir. Masyarakat masih bisik-bisik, teman lama menjauh. Mengapa kita tak normal, tanya seorang kerabat. Tapi kami tegar. Rama bilang cinta kita adalah normal kami. Kami ikut komunitas LUG di Jakarta, saling dukung. Di sana kami temukan teman baru, cerita mirip. Kalian inspirasi, kata seorang. Itu membuat hati saya hangat. Keluarga Rama perlahan berubah. Ibunya datang berkunjung membawa makanan desa.
Makan ibu, katanya sambil peluk Rama. Saya menangis diam-diam, terima kasih, jawab saya. Ini rekonsiliasi personel. Ayahnya masih dingin tapi setidaknya tak tolak lagi. Di dalam, emosi saya membeludak, dari penolakan ke penerimaan, ini kemenangan manusiawi. Cinta kami semakin kuat, penuh kedalaman. Suatu malam di pantai, di bawah bintang, Rama berlutut. Adi, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Tanpa cincin mewah, hanya janji hati. Ya, jawab saya, peluk dia erat. Pernikahan sederhana, hanya teman dekat, di Ila Bali. Di sana, di hadapan laut, kami ucap janji dalam suka duka, kita bersama. Tahun berlalu, kami adopsi kucing baru, simbol awal kami. Rama jadi pengusaha sukses, saya seniman bebas. Tapi yang terpenting, kami bahagia. Dari kucing ke pria, kau ubah hidupku, kata saya suatu hari. Dan kau ubah hatiku, balasnya. Kini, cerita kami jadi inspirasi bagi yang lain bahwa cinta tak kenal batas, meski penuh drama dan pengkhianatan. Di akhir, saya sadar, hidup ini tentang perjuangan hati. Terima kasih, Rama, bisik saya setiap malam. Dan dia jawab, selamanya. Ini akhir yang personel, penuh harap untuk masa depan.